Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi dengan saya Rosi Triastuti di program Kominfo Newsroom. Pemirsa, mengawali informasi pertama, dalam rapat kerja bersama Panitia Khusus Ibu Kota Negara Baru pada Selasa 17 Januari 2022, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengungkapkan, nama Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara dipilih karena merupakan ikon Indonesia yang sudah dikenal di dunia internasional. Pemerintah semakin serius memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Dalam rapat kerja bersama Panitia Khusus Ibu Kota Negara mengungkap, Ibu Kota Negara akan diberi nama Nusantara. Hal ini diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa pada Senin 17 Januari 2022. Menurutnya, nama Nusantara dipilih Presiden Joko Widodo karena sudah dikenal sejak dahulu, baik domestik maupun global, sehingga menjadi ikon bagi Indonesia. Nama itu juga dianggap mampu menggambarkan kenusantaraan atau keberagaman Republik Indonesia. Dengan nama Nusantara, Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia merepresentasikan realitas tersebut. Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan menuju masa depan Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan. Presiden Joko Widodo menegaskan pemindahan Ibu Kota Negara Baru di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur bukan sekedar memindahkan visi kantor pemerintahan saja, melainkan sebagai kota pintar baru yang akan menjadi magnet global dan pusat inovasi. Menurutnya, tujuan utama pemindahan IKN adalah membangun kota pintar baru yang kompetitif di tingkat global, membangun sebuah lokomotif baru untuk transformasi negara menuju Indonesia berbasis inovasi, teknologi, dan ekonomi hijau. Hal ini disampaikan Presiden dalam sambutannya secara langsung di acara Disnatalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan, Senin 17 Januari 2022. Ibu kota negara yang baru ini bukan sekedar kota yang berisi kantor-kantor pemerintahan, tetapi kita ingin membangun sebuah New Smart Metropolis yang mampu menjadi magnet, menjadi global talent magnet, menjadi pusat inovasi. Berita selanjutnya, DPR telah menyetujui rancangan undang-undang Berita selanjutnya, DPR telah menyetujui rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara untuk disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan RUU IKN menjadi undang-undang dilakukan setelah Ketua DPR Puan Maharani sebagai pemimpin rapat paripurna DPR meminta persetujuan anggota Dewan yang hadir. Berikut informasi selengkapnya. Pada Selasa 18 Januari 2022, DPR RI menerapkan RUU mengenai Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang Ibu Kota Negara. Menteri Negara PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebutkan, dengan adanya Ibu Kota Negara Baru ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang strategis pada jalur perdagangan dunia. Kedua, pembentukan rancangan Undang-Undang IKN telah disusun berdasarkan antara lain visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan asas antara lain asas keadilan, kesetaraan, keberlanjutan, Bhinneka Tunggal Ika yang telah disepakati bersama untuk berbagai sektor. Selain itu, dengan adanya Ibu Kota Negara yang baru ini juga menjadikan Indonesia sebagai contoh negara dengan perkembangan kota yang berkelanjutan. Berdasarkan proses perancangan UU IKN, menerapkan nama Ibu Kota Negara yakni Nusantara. Sidang Dewan yang kami hormati,
Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Informasi selanjutnya pemirsa, Presiden meninjau pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Presiden mengakui proyek tersebut masih menemui sejumlah kendala. Kendati demikian, Presiden meminta pengerjaan harus dilakukan dengan mengutamakan keselamatan. Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan perkembangan konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung bersama dengan beberapa menteri dan juga Gubernur Jawa Barat pada Senin 17 Januari 2022. Rombongan Presiden turut melakukan pengecekan di terowongan 2 yang memiliki masalah teknis yang harus segera diselesaikan. Presiden juga berharap pada akhir tahun 2022 ini kereta cepat tersebut sudah dapat diuji coba dan pada bulan Juni 2023 sudah dapat beroperasi. Hingga saat ini pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai angka 79,9%. Dengan adanya kereta cepat ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan yang ada di Kota Bandung dan juga di Kota Jakarta. Terowongan yang kedua ini memang berjalannya agak lambat karena memang jenis tanah yang ada di sini memang memerlukan kerja yang penuh kehati-hatian. Sampai saat ini secara keseluruhan kereta cepat Jakarta-Bandung telah diselesaikan 79,9%, yang kita harapkan nantinya di akhir tahun 2022 ini sudah bisa diuji coba dan kemudian pada bulan Juni 2023 bisa kita operasionalkan. Menutup informasi terakhir pemirsa, Kementerian Dalam Negeri angkat bicara mengenai fenomena mengunggah data pribadi termasuk foto KTP ke situs NFT yang terjadi di masyarakat luas. Selaku Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrullah menyatakan tindakan tersebut dapat memicu kejahatan dan bagi para pelaku akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Maraknya tren NFT di Indonesia justru disalahgunakan. Pasalnya, tak sedikit warga Indonesia yang mengunggah foto selfie KTP elektronik di NFT. Menyikapi fenomena NFT KTP tersebut, Kementerian Dalam Negeri pun mewanti-wanti soal bahaya sembarangan mengunggah foto kartu identitas di internet. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrullah mengatakan, penjualan data pribadi khususnya yang bersumber dari dokumen kependudukan seperti KTPL dapat merugikan masyarakat. Selain itu, terdapat ancaman pidana penjara bagi para pelaku paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Zudan melalui keterangan tertulisnya Minggu 16 Januari 2021. Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Rosi Triastuti pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati. Saat ini kita sedang mengalami tren kenaikan kasus COVID yang disebabkan oleh varian Omikron. Oleh sebab itu, kita semua harus mewaspadai tren ini, namun tidak perlu bereaksi berlebihan. Berhati-hati perlu, waspada perlu, tapi jangan menimbulkan ketakutan dan jangan menimbulkan kepanikan. Berbagai studi termasuk laporan WHO menyebutkan varian Omikron memang lebih mudah menular, namun gejalanya lebih ringan. Pasien yang terinfeksi varian ini umumnya pulih tanpa harus dirawat di rumah sakit. Tapi sekali lagi, kita harus waspada, jangan cemawa dan jangan gegabah. Oleh karena itu, jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian
tidak memiliki keperluan mendesak, sebaiknya mengurangi kegiatan di pusat-pusat keramaian. Dan untuk mereka yang bisa bekerja dari rumah, work from home, lakukanlah kerja dari rumah. Dan saya juga meminta untuk tidak bepergian ke luar negeri jika tidak ada urusan yang penting dan mendesak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya tidak akan pernah bosan untuk terus mengingatkan selalu gunakan masker, menjaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan. Intinya, ikuti protokol kesehatan dengan disiplin. Hal penting lainnya di masa pandemi adalah vaksinasi. Yang belum mendapatkan vaksin, segeralah untuk divaksin. Yang sudah mendapatkan vaksin pertama, segera vaksin untuk yang kedua. Yang sudah 2 kali vaksin, segera cari vaksin ketiga, vaksin booster. Semuanya gratis, karena vaksinasi penting demi keselamatan kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.